Ya, silakan moderator dimulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berhubungan dengan hubungan hukum, kekuasaan, dan ideologi. Slide selanjutnya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Revan, Intan, saya sendiri Yoriski, Habib, Lailatul, Putri, Diva, Rian, Sela, Seli, dan Hani. Baiklah, yang pertama yang akan membacakan materi, mungkin dari Revan dipersilakan. Esensi kekuasaan. Esensi kekuasaan sendiri merupakan hubungan sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat negara. Masyarakat negara dan manusia. Konsep hubungan sosial itu meliputi hubungan personal di antara dua insan yang berinteraksi, hubungan institusional yang bersifat hierarkis, dan hubungan subjek dengan objek yang dikuasainya. Karena hubungan kekuasaan memiliki banyak dimensi, maka tidak ada kesalahpahaman di antara pihak ahli politik, sosiologi, hukum, dan kenegaraan mengenai pengertian kekuasaan. Max Weber I dalam bukunya Richard and Kayhem di tahun 1992 mengemukakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan ini. Perumusan kekuasaan yang dikemukakan Weber dijadikan dasar perumusan pengertian kekuasaan oleh beberapa pemikir lainnya, misalnya Starhauser Hope II, pula pengertian yang dikembangkan oleh Christian Wilmils III. Kekuasaan itu adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan melaksanakan kemauan kedatipun orang lain menentang. Artinya kekuasaan mempunyai sifat memaksa. Kekuasaan dalam kaitannya dengan masalah kenegaraan dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu kekuasaan negara, kekuasaan masyarakat. Kekuasaan negara berkaitan dengan otoritas negara untuk mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan damai. Kekuasaan masyarakat adalah kekuatan atau kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengorganisirkan kepentingan individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat menjadi anggotanya, sehingga interaksi sosial dapat berjalan secara lancar. Ketidakseimbangan di antaranya kedua akan mendorong terjadinya kekuasaan hegemonik, di mana negara sangat kuat dan masyarakat sangat lemah, sehingga terciptanya pola hubungan dominatif dan eksploitatif. Hal ini mengakibatkan negara bukan hanya campur tangan dalam urusan kenegaraan dan kemasyarakatan, tetapi juga intervensi atas seluruh tindakan masyarakat yang sebenarnya bukan dalam lingkup wewenangnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk Revan atas materi yang sudah diberikan. Selanjutnya, slide kedua akan dibacakan oleh Laila dan Rian. Untuk Laila dan Rian dipersilakan. Mungkin dari Laila dulu ya. Baik, esensi hukum. Mengenai esensi hukum, dapat dikemukakan bahwa ada perbedaan pandangan di antara para ahli hukum tentang hukum. Perbedaan pandangan itu dapat dilihat dari pengertian hukum yang mereka kemukakan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Meskipun ada perbedaan pandangan, namun pengertian itu dapat diklasifikasikan dalam 4 kelompok. Pertama, hukum diartikan sebagai nilai-nilai, misal Victor Hugo yang mengartikan hukum sebagai kebenaran dan keadilan. Sejalan dengan pengertian tersebut, Grotius mengemukakan bahwa hukum adalah suatu aturan moral, tindakan yang wajib yang merupakan sesuatu yang benar.
Pembahasan hukum dalam konteks nilai-nilai berarti memahami hukum secara filosofis, karena nilai-nilai merupakan abstraksi tertinggi dari kaidah-kaidah hukum. Kedua, hukum diartikan sebagai asas fundamental dalam kehidupan masyarakat. Definisi hukum dalam perspektif ini terlihat dalam pandangan Salmon, yang mengatakan hukum merupakan kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam peradilan. Selanjutnya saya serahkan kepada Rian. Baiklah, terima kasih kepada Laila. Selanjutnya, ketiga, hukum diartikan sebagai kaidah atau aturan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Vinogradov 10 mengartikan hukum sebagai seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang. Pengertian yang sama dikemukakan oleh Kantorowicz yang berpendapat bahwa hukum adalah suatu kumpulan aturan sosial yang mengatur perilaku lahir dan berdasarkan pertimbangan. Dan yang keempat, hukum diartikan sebagai kenyataan atau Dasein dalam kehidupan masyarakat. Hukum sebagai kenyataan sosial mewujudkan diri dalam bentuk hukum yang hidup atau the living law dalam masyarakat, atau dalam bentuk perilaku hukum masyarakat. Perilaku hukum terdiri dari perilaku melanggar hukum atau pelanggaran hukum dan perilaku menaati aturan-aturan hukum. Terima kasih, saya kembalikan ke... Terima kasih. Kita lanjut. Slide ketiga akan dibacakan oleh Saudari Putri. Untuk Saudari Putri, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, esensi hukum. Perbedaan pandangan di antara ahli hukum bukan hanya mengenai pengertian hukum, tapi juga mengenai hakikat hukum. Perbedaan pandangan mengenai hakikat hukum ini tergambar dari munculnya berbagai mazhab dalam pemikiran hukum. Pertanyaan pokok tentang hakikat hukum berkaitan dengan hukum yang benar. Apakah hukum yang benar? Jawaban atas pertanyaan prinsip tersebut beraneka ragam dan saling kontradiktif. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Putri. Slide keempat mungkin akan dibacakan oleh Saudari Intan. Kepada Saudari Intan dipersilakan. Hukum, kelas, dan kekuasaan sebagai sebuah kontribusi terhadap ilmu sosial, teori Marxis mengelaborasi seperti semua teori sosial lainnya. Implikasi-implikasi dari perspektif tertentu yang bersifat parsial dalam kehidupan sosial. Dalam analisis hukum, masalah utama yang diusungnya adalah masalah-masalah tentang hubungan antara hukum dan kelas serta hakikat ideologi. Hukum menggilas kaum miskin dan kaum kaya menguasai hukum menurut Oliver Goldsmith. Ia merupakan salah seorang penyair abad ke-19. Banyak teori konflik sosiologis mengandalkan pada identifikasi yang sama. Sebuah tindakan akan didefinisikan sebagai tindak pidana jika kepentingan kelas penguasa mendefinisikannya demikian. Dan pernyataan-pernyataan yang yudisial pada berbagai zaman membuat pernyataan Marx yang menyebutkan bahwa jurisprudensi Anda tak lain adalah kehendak dari kelas Anda yang dibuat menjadi hukum bagi semua kelas. Memang konsep kelas sekarang digunakan secara luas dalam sosiologi untuk mencangkup kelompok pekerjaan dan tingkat penghasilan atau hanya kelompok pekerjaan saja. Tetapi konsensus kelas menjadi tumpang tindih ketika digunakan dalam teori untuk menjelaskan proses-proses yang dengannya berbagai macam faktor ini bekerja. Determinan kekuasaan dan cara-cara hukum mengekspresikan dan memformalkan hubungan kekuasaan dalam masyarakat, karena itu menjadi sangat kompleks. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Intan. Selanjutnya, slide kelima akan dibacakan oleh Saudari Seri. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Kekuasaan seringkali disamakan dengan konsep politik. Bahkan banyak yang beranggapan bahwa
Kekuasaan adalah politik. Begitu pentingnya peranan kekuasaan dalam masyarakat, baik yang masih sahaja maupun yang sudah besar atau rumit mencapai suatu tujuan. Yang rumit susunannya menyebabkan munculnya penilaian baik atau buruknya harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat. Kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat. Oleh sebab tidak merata itulah munculnya makna yang pokok dari kekuasaan. Itulah merupakan kemampuan untuk melancarkan pengaruh dengan pihak lain yang menerima pengaruh itu rela atau karena terpaksa. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Seli. Selanjutnya, slide ke-6 akan dibacakan oleh Saudari Sela. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, hukum dan ideologi. Studi sosiologi tentang hukum pada dasarnya memfokuskan perhatian pada pengaruh gagasan-gagasan yang sedang berlaku. Akan tetapi, ia tidak memperlakukan gagasan-gagasan ini sebagaimana adanya. Ia harus berusaha memahami asal-usulnya dalam praktik kondisi sosial, terlepas dari fakta bahwa banyak gagasan-gagasan tentang hukum dalam masyarakat semacam itu tampaknya sangat jelas. Masuk akal begitu nyata sehingga pertanyaan mengenai asal-usulnya terkesan terlalu dibuat-buat karena tidak akan terpikirnya untuk tidak menerimanya. Ideologi adalah sebuah konsep yang luas dalam ruang lingkupnya dan juga lebih spesifik daripada konsep-konsep dalam konsensus kemasyarakatan dan simbol-simbol sosial yang digunakan sebelumnya. Eksistensi dari sebuah ideologi yang meresap dan mengontrol di dalam sebuah masyarakat tidak menjamin konsensus, tetapi hanya sekedar membatasi perlawanan di dalam batasan-batasan tertentu. Hal ini karena ia memberikan kerangka pemikiran yang di dalamnya individu dan kelompok sosial menginterpretasikan hakikat dari konflik-konflik di mana mereka terlibat di dalamnya serta melihat dan memahami berbagai kepentingan yang berusaha mereka dukung. Demikian juga ideologi memberi konteks yang di dalamnya simbol-simbol sosial diinterpretasikan. Ia mengukuhkan makna dan signifikasinya. Manipulasi simbol-simbol sosial dan politik mengandalkan pada ideologi yang ada dan pada saat yang sama juga berkontribusi untuk mempertahankan kelangsungan dan mengarahkannya. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Sela. Selanjutnya, slide ke-7 akan dibacakan oleh Hani dan Diva. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, ideologi hukum selanjutnya dapat dipandang bukan sebuah doktrin hukum itu sendiri, tetapi sebagai bentuk-bentuk kesadaran sosial yang tercermin di dalam dan diekspresikan melalui doktrin hukum. Tugas dari analisis terhadap ideologi hukum adalah untuk menjelaskan hakikatnya, sumber-sumber, dan pengaruhnya di dalam masyarakat tertentu. Teori Marquis menunjukkan secara umum 3 macam pendekatan terhadap penjelasan mengenai sumber-sumber dan fungsi-fungsi sosial doktrin hukum dan gagasan-gagasan yang terdapat di dalam masyarakat kapitalis. Ideologi hukum selanjutnya dapat dipandang bukan sebuah doktrin hukum itu sendiri, tetapi sebagai bentuk-bentuk kesadaran sosial yang tercermin di dalam dan diekspresikan melalui doktrin hukum. Tugas dari analisis terhadap ideologi hukum adalah untuk menjelaskan hakikatnya, sumber-sumber, dan pengaruhnya di dalam masyarakat tertentu. Teori Marquis menunjukkan secara umum 3 macam pendekatan terhadap penjelasan mengenai sumber-sumber dan fungsi-fungsi sosial doktrin hukum dan gagasan-gagasan yang terdapat di dalam masyarakat kapitalis, yakni pendekatan ekonomi deviation atau devirasi ekonomi. Bentuk hukum adalah refleksi dan ekspresi dari karakteristik esensial dari struktur ekonomi. Hukum akan menjadi otonom dari ekonomi hanya dalam pengertian yang sangat terbatas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diva Amira. Kepada Diva Amira dipersilakan. Terima kasih.
Saya akan selanjutnya pendekatan strukturalis hukum dan bentuk-bentuk dominan ideologi di dalam sebuah masyarakat pada suatu momen historis tertentu dianggap sebagai sebuah struktur yang tercipta dari berbagai tingkatan yang secara relatif independen adalah ekonomi, ideologi, dan politik. Tetapi semua tingkatan ini disatukan oleh mode produksi dominan misalnya kapitalis atau feodal. Dari mode produksi ini, sifat dasarnya sendiri pada akhirnya ditentukan oleh struktur ekonomi. Pendekatan kelas instrumentalis kelas. Hukum dan ideologi dominan dapat dipahami sebagai dibangun dan didukung atas perintah dari kelas yang dominan yang kepentingan hukumnya dilayani dan nilai-nilai dan keyakinan tercermin dalam ideologi dominan. Dalam pendekatan ini, studi-studi empiris mengenai kontrol massa oleh kepentingan yang amat kuat dan hubungan antara pihak-pihak yang menduduki posisi kekuatan strategis dengan pengaruh di dalam masyarakat adalah sangat penting. Pendekatan kalangan strukturalis dan kelas instrumentalis cenderung mengalami masalah, tetapi dari sisi yang berbeda. Bagi kalangan strukturalis yang dipresentasikan dalam beberapa karya teori Prancis bahwa fungsi yang mempengaruhi hukum dan ideologi hukum cenderung ditentukan secara dogmatis oleh teori yang diawali dengan analisis empiris. Sebaliknya, masalah pokok dari teori-teori instrumentalis kelas utama cenderung menjadi empirisme mereka. Terima kasih, saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin slide terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Hadid kepada Saudari, dipersilakan. Individualisme hukum. Apa yang kita pikirkan tentang individualisme di dalam masyarakat Barat adalah sebuah perpaduan antara berbagai macam komponen ideologis. Hukum Barat telah mengekspresikan gagasan umum tentang masyarakat ini sebagai terbentuk dari individu-individu yang bebas, terisolir, dan bertanggung jawab secara individual dalam berbagai macam bentuknya, meskipun tidak pernah disertai dengan konsistensi sepenuhnya. Elaborasi terhadap teori kontrak umum dalam doktrin hukum sebagai sebuah kompleksitas eksplisit dan dasar dari hukum belum terjadi sampai abad ke-19. Perkembangan di Inggris mencerminkan pengaturan dari para ahli hukum kontinental. Namun ideologi kontrak sebagai sebuah bentuk tawar-menawar bebas daripada individu sudah sejak lama menjadi suatu signifikan baik secara sosial maupun politis di Inggris daratan. Lebih jauh lagi, gagasan tentang kebebasan berkontrak dapat dipandang sebagai sudah menurun selama berkaitan dengan refleksi yang rinci mengenai doktrin hukum. Dan pada saat yang sama, ia semakin dikenal secara eksplisit sebagai fondasi teoritis umum atas doktrin oleh para hakim dan ahli hukum. Ini hanya sekedar afirmasi bahwa ideologi berkembang di dalam banyak konteks dan melalui berbagai macam proses dan bahwa elaborasi resmi yang eksplisit sifatnya kadang-kadang mungkin merupakan respon terhadap berbagai tantangan terhadap ideologi tersebut. Dalam hukum tenaga kerja modern, kontrak tenaga kerja dilihat sebagai motif individualisme dan dilapisi dengan tambahan peraturan hukum pada konflik generasi antara kelompok-kelompok yang terorganisir.
Rekognisi dan definisi mengenai kelompok-kelompok ini di dalam hukum sebagai penanggung dari hak dan kewajiban tertentu telah menciptakan ketegangan dan inkonsistensi di dalam ideologi individualis, tetapi digolongkan sebagai masalah politis oleh realitas kehidupan industrial. Pada moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk kawan-kawan atas penjelasannya. Mungkin itu saja dari kelompok 3 mengenai hubungan hukum, kekuasaan, dan ideologi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live kan?